kita mengkaji mikro itu memang sangat sensitif sekali gitu. Misalnya orang bayar kredit atau apalah gitu, cicilan bulanan itu bermasalah dalam keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, bertemu lagi bersama saya Meki Polanda dalam acara Dialog Virtual, di mana pada sore hari ini kita akan membincangkan tentang krisis sektor keuangan mikro syariah di tengah badai COVID-19 ini. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Ustadz Azmi Ismail LC LLM PhD. Beliau merupakan dosen STS Islamic Village Tangerang, dosen PT IKI Jakarta, dan juga alumnus Omdurman Islamic University Sudan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita sehat semua, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita coba mengulas tentang krisis sektor keuangan mikro syariah di dalam situasi badai pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini memberi dampak yang luar biasa, terutama dalam bidang perekonomian. Nah, saya mencoba meminta kepada Ustadz Azmi untuk menjelaskan bagaimana situasi saat ini, terutama krisis sektor keuangan mikro syariah itu dalam situasi badai COVID-19 ini, terutama khususnya kita di Indonesia ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita berbincang santai, ya, berbagi dan ya, atau sharing lah kalau kata orang gitu loh. Berbincang santai saja, yaitu tentang sektor ekonomi mikro syariah, keadaannya saat badai pandemi inilah, gitu bentuk temanya. Kita semua telah memperhatikan ya, semenjak terjadinya musibah atau wabah ini, COVID-19 ini, tidak bisa dipungkiri gitu loh. Terutama di bidang ekonomi atau keuangan itu berpengaruh sangat besar sekali. Sekalipun kalau kita lihat COVID-19 ini untuk negara kita ya tentu kalau dibanding dengan Eropa dan Amerika sangat jauh gitu loh. Kita masih belum terlalu parah. Cuman kalau untuk di ASEAN kita memang harus menyikapinya dengan serius, tidak boleh menganggap itu hal yang sepele gitu. Bukti di dalam negeri kita sendiri gitu, banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat mengkhawatirkan, baik dari pekerja, ya, pekerja harian, ya, dan yang lain-lain, atau orang yang pekerja yang memang ya harian itu ya mungkin seperti harus ke pasar, kemudian Gojek online dan lain-lain, itu memang bagaimanapun keadaan mereka harus keluar gitu loh untuk mencari rezeki. Berbeda dengan yang PNS atau yang lain-lain gitu. Nah ini, kemudian kalau kita merujuk kepada tema kita yaitu sektor mikro. Nah kalau mikro itu kan bahasannya lebih kecil, antara konsumen, kemudian produsen, kemudian ya pengeluaran yang skupnya kecil gitu loh. Kalau makro besar, negara gitu, itu makro atau keseluruhan gitu. Kalau kita mengkaji mikro itu memang sangat sensitif sekali gitu.
Contohnya, ya suatu keluarga yang sebelum COVID-19 ini masih berjalan lancar, tapi setelah berada di masa COVID-19 ini banyak kekurangan di sana sini gitu. Dan itu memang harus dicarikan solusinya. Berbicara tentang syariah, syariah sudah ada ajaran, sudah ada konsep, sudah ada yang solusi yang ditawarkan. Itu kalau kita berbicara syariah atau ekonomi dan keuangan Islam. Contoh sederhana gitu. Dalam fikih kalau kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayarnya biasanya di akhir Ramadan. Nah, para ulama kalau kita mengkaji secara maqasid syariah atau tujuan dari syariah Islam tersebut, untuk saat ini pembayaran zakat fitrah itu dianjurkan disegerakan, jangan nunggu di awal bulan, karena memang keadaan banyak orang yang berkekurangan saat sekarang, banyak orang yang gelisah karena tidak ada stok bahan makanan, ya. Salah satu solusi yang jitu yaitu mempercepat zakat. Pengeluaran zakat harus dipercepat, jangan ditunggu sampai akhir bulan. Itu contoh sederhana. Yang kedua, dalam sektor misalnya orang bayar kredit atau apalah gitu, cicilan bulanan itu bermasalah dalam keuangan. Memang para pakar ekonomi dan keuangan Islam sudah juga menyampaikan atau mengusulkan solusi kepada pemerintah gitu loh. Dan selama ini kalau kita perhatikan di negara kita ada namanya lembaga LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau LPS itu, penjamin simpanan itu dia bersifat modal besar. Nah, orang punya duit banyak nyimpan di bank kemudian dijamin. Itu kalau punya duit banyak gitu. Tapi kalau yang cicilan-cicilan tiap bulan ini, yang kredit tiap bulan itu, kan perlu diperhatikan. Makanya para pakar ekonomi dan keuangan Islam itu menawarkan, tolong pemerintah mengadakan, karena kondisi COVID-19 ini, mengadakan atau membentuk sebuah lembaga juga, bukan hanya LPS, bukan hanya lembaga penjamin simpanan, tetapi ada lembaga penjamin pembiayaan. Nah, LPP jadinya. Tolong bentuk itu gitu loh. Ya, karena kita memang perlu gitu loh. Bagaimana orang yang punya cicilan tiap bulan karena ada COVID ini, bulan pertama belum dapat, bulan kedua belum bisa bayar, bulan ketiga belum bisa bayar, karena memang keadaan ini kalau kita kaji dalam syariah itu termasuk al-afat as-samawiyah. Itu bencana yang bersifat sudah dari samawi gitu loh, bukan kehendak kita. Buktinya apa? Bukan hanya di negara kita saja yang kena, bukan di ASEAN saja, seluruh negara gitu loh di dunia ini bisa kita katakan kena dampak itu. Berarti apa? Di luar kemampuan kita untuk menahan tersebut. Nah, kalaupun memang ada, jika kita lihat survei-survei gitu ada negara yang sangat sedikit sekali terkena dampak ini gitu. Seperti Yaman atau Mauritania karena mungkin di sana tidak terlalu banyak faktor-faktor yang bisa membawa dampak dari luar negeri mereka ke dalam negeri mereka gitu loh. Jadi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tekankan di sini, memang ekonomi dan keuangan syariah itu ternyata bukan hanya bicara konsep saja, bukan hanya bicara teori saja atau ngomong saja. Ada solusinya. Saat inilah solusi itu bisa diterapkan. Nah, yaitu mempercepat zakat, kemudian mengusulkan kepada pemerintah, kepada pihak yang berkuasa gitu, membentuk lembaga penjamin pembiayaan. Artinya apa? Mungkin selama masa COVID ini 1 bulan, 3 bulan atau 5 bulan diperbolehkan yang memang tidak mampu untuk membayar cicilan itu diperbolehkan gitu loh, diberi kelonggaran. Nah, gitu. Tapi memang harus
ada datanya gitu loh. Kalau memang dia mampu ya tetap bayar, nggak boleh lari gitu loh dari cicilan. Tapi kalau memang nggak mampu, jangankan untuk bayar cicilan gitu ya, untuk keluarganya saja mungkin masih mengkhawatirkan. Nah, ini diperbolehkan. Itu usulan dari para pakar ekonomi dan keuangan Islam. Merujuk kepada dasar-dasar ajaran Islam yang sederhana itu. Kalau kita lihat ajaran Islam itu sederhana, tetapi kalau sudah diterapkan itu akan sangat mengagumkan sekali gitu loh. Kita lihat satu, ada hadis Nabi, ya. Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Ini apa? Kalau kita lihat di zaman sekarang, itu kan prinsip gotong royong gitu loh. Terutama dalam suasana COVID-19 ini. Banyak tetangga kita yang kita tahu misalnya gitu, atau saudara kita atau teman kita gitu ya, yang berkekurangan, kita harus bergerak gotong royong. Dan kita harus semangat untuk berbuat itu karena kita yakin dengan membantu saudara, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kedua sangat menarik sekali. Apa kata Nabi? Ma amanabi man bata syaba'anan wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman kepadaku, kata Nabi, tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika apa? Ada seseorang yang bermalam dalam perut kenyang, dalam keadaan kenyang, sedangkan wajaruhu ja'i'un ila jambihi, dan tetangganya kelaparan, ya, dan dia mengetahui hal itu. Nah, ini syaratnya apa? Harus mengetahui. Ada tetangga, ada saudara, ada teman yang lapar, kita tidur malam dalam kekenyangan, dalam rasa aman. Dan itu kita biarkan, kita mengetahui, kita biarkan. Itu tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Artinya apa? Memang ajaran Islam itu sederhana sekali, tetapi subhanallah, sangat diperlukan untuk diterapkan di masa-masa sekarang. Ya, terutama yaitu masa dalam kesulitan ini, COVID-19 ini. Mungkin itu konsep-konsep dasar, ajaran-ajaran dasar yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga nanti dengan berdiskusi dan dialog itu akan bisa berkembang banyak. Terima kasih. Luar biasa paparannya. Kita coba mengkerucutkan kepada tema Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan atau kepada pemirsa di rumah, misalnya seperti apa saja sih bentuk keuangan mikro syariah itu, misal atau BMT atau koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah, itu seperti apa? Mungkin bisa share kepada pemirsa di rumah untuk mengenai bentuk-bentuk keuangan mikro syariah itu dulu, Ustaz. Ya, baik. Seperti yang disampaikan tadi, memang yang termasuk mikro. Kalau mikro itu yang jelas dia sebenarnya sama dengan perbankan. Kalau perbankan itu lebih gede gitu. Itu aja. Cakupannya lebih gede, dananya lebih banyak. Kalau mikro ini cangkupannya masyarakatnya lebih kecil gitu loh. Tidak terlalu luas. Itu mikro. Nah, itu mikro. Kemudian dia kalau mikro itu berkaitan dengan ya hal-hal yang kecil-kecil gitu loh. Misalnya BMT gitu kan, BMT syariah, atau ya BMT, kemudian ya koperasi-koperasi yang kecil-kecil gitu loh. Dan konsumennya juga tidak terlalu gede-gede. Misalnya konsumennya itu adalah pengusaha tahu, nah itu dia. Pengusaha tempe. Nah, kenapa dia kecil-kecil? Karena dana yang dikeluarkan dari lembaga keuangan mikro itu juga tidak banyak-banyak. Itu aja bedanya. Kalau bank itu gede gitu. Mungkin kalau di yang mikro ini paling banyak misalnya gitu ya, 50 juta itu sudah gede pinjaman, atau ya istilahnya permodalannya 50 juta sudah gede sekali. Kalau di perbankan itu 50 itu masih kecil sekali. Di perbankan bisa sampai 500 juta gitu loh.
Nah, itu dia. Skupnya lebih kecil sekali. Nah, untuk prinsipnya juga sama. Contoh kalau BMT gitu kan sama dengan bank syariah mandiri sama akad-akad yang ada di dalamnya, kemudian prinsip-prinsip syariahnya juga sama gitu aja. Kalau berbicara tentang BMT atau koperasi, mungkin salah satu eh, yang terdampak adalah para pengusaha UMKM, ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana kepada UMKM ini melihat dengan situasi seperti ini, dengan adanya COVID, tentu akan sulit sekali itu membayar perkreditan atau angsuran kepada kepada BMT itu sendiri atau koperasi itu sendiri. Kira-kira apa sih menurut Ustadz solusi yang ditawarkan, yang sebaiknya ditawarkan oleh pemerintah kepada anggota BMT itu sendiri terkait pembayaran kredit ini, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya kita ketahui pada saat ini pemerintah melalui OJK itu menerbitkan peraturan tentang restrukturisasi. Nah, artinya hanya saja itu berlaku kepada perbankan atau leasing gitu loh. Nah, bagaimana dengan BMT ini sendiri? Sedangkan BMT itu kan bisa dikategorikan unbankable, artinya bukan bank, atau artinya skupnya lebih kecil. Kira-kira kebijakan apa yang lebih konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pengusaha UMKM itu? Tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu, Ustaz. Dalam hal ini sebenarnya kita sudah tahu semua gitu loh. Presiden kan sudah pernah menyampaikan tentang pemberian waktu tempo atau istilahnya kelonggaran gitu kan. Cuman yang menariknya para pakar mengkritisi ini gitu loh. Kalau untuk sebuah peraturan itu tidak cukup dengan hanya himbauan gitu, tapi memang harus ada aturannya yang resmi gitu. Tadi disampaikan ya misalnya jika memang ada gitu ya, sudah ada peraturannya dari OJK gitu loh. Ya, kalau dari OJK saja sudah diturunkan peraturan, apalagi kalau untuk skup BMT, justru akan lebih murah sekali gitu. Yang ingin kita sampaikan adalah pemberian kelonggaran itu memang penting, ya, karena keadaan. Ya, kalau jika gitu ya peraturan itu tidak dibuat untuk membantu ya rakyat-rakyat yang kecil ini dalam transaksi mikro mereka gitu loh, itu akan sangat menyedihkan sekali ya. Kasihan kita kepada rakyat yang kecil. Memang sangat sudah saatnya gitu loh. Harus diadakan peraturan untuk restrukturisasi gitu ya. Ya, artinya reschedule. Nah, gitulah bahasa lainnya, reschedule gitu loh. Misalnya kalau biasanya tiap bulan bayar, sekarang bisa sekali 3 bulan bayar atau sekali 5 bulan bayar karena keadaan. Dalilnya atau ajaran dalam Islamnya ada enggak? Bertanya gitu. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam ayat tentang riba gitu loh. Ayat tentang pinjam-pinjaman. Apa kata Allah? Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu sedang dalam keadaan susah, nggak mampu bayar, pailit, ya, memang betul-betul nggak mampu bayar gitu loh. Karena keadaan misalnya berdagangnya kurang untung, atau misalnya keadaan misalnya pembelinya sudah jarang, apalagi di zaman sekarang, saat ini gitu, COVID-19 ini bukan hanya berdampak sebabnya ringan, sudah mengglobal gitu loh. Sangat wajar sekali gitu loh untuk diberi kekeringanan dan kelonggaran. Jika seorang yang berhutang itu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang itu dalam keadaan susah, tidak mampu bayar dengan keadaan yang memang diakui oleh syariat dan undang-undang sebuah negara, sebuah sistem, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu, maka kasih waktu sampai dia punya kemudahan, dia punya
rezeki yang berlebih. Nah, semoga dengan rezeki yang berlebih itu, ya kelapangan rezeki tersebut, dia akan mampu untuk membayar. Tapi syarat, ya, jangan misalnya kita punya cicilan, ya masih 10 bulan atau 2 tahun lagi gitu loh. Karena ada COVID-19 ini, minta dianggap putih semua. Itu nggak boleh. Nggak boleh, ya. Bahkan kalau kita melarikan diri dari hal tersebut, ya kita termasuk zolim. Kalau kita mampu, ya, dalam hadis itu, kalau kita mampu bayar, tapi tidak mau bayar, atau mengundur-undur pembayaran, itu kita zolim. Tapi kalau kita nggak mampu, dan yang memberi hutang itu mendesak, menurut para ulama mengatakan, yang mendesak itu dia berbuat zolim. Nah, itu konsepnya gitu. Sederhana sekali memang, sederhana sekali. Kembali kepada paparan Ustadz tadi tentang adanya LPP, lembaga penjamin pembiayaan. Kira-kira bagaimana konsep tersebut, yang secara konkretnya seperti apa kira-kira Ustadz? Maksudnya dari adanya Ya, konkretnya pasti berkaitan, berhubungan dengan dana. Nah, suntikan dana gitu loh. Caranya buat sebuah lembaga sama seperti LPS, lembaga penjamin simpanan gitu loh kan. Itu kan dana semua di dalamnya. Kalau ada yang bermasalah, lembaga ini bisa membantu gitu loh. Bisa menutupi. Nah, kalau ini juga gitu loh. LPP gitu, lembaga penjamin pembiayaan. Itu sangat erat sekali berkaitan dengan suntikan dana. Ya dari mana gitu ya? Tentu dari atas gitu loh, dari BI atau dari lembaga-lembaga negara yang kuat. Karena apa? Ini berkaitan dengan pengunduran pembayaran. Berarti kalau diundur 3 bulan, dana nggak masuk dong kepada lembaga yang berhubungan dengan pinjaman tersebut. Terus bagaimana nanti dengan urusan internal mereka gitu. Nih Ustadz, ada lagi pertanyaan masuk dari pemirsa di rumah. Dia ingin bertanya, apakah bank-bank syariah atau mikro syariah bisa survive pasca pandemi bagaimana yang pernah terjadi seperti krisis 98? Kira-kira juga faktor apa saja yang membuat keuangan syariah itu bisa melewati, bahkan bisa jadi batu loncatan pasca pandemi ini untuk bisa bertumbuh secara pesat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya keuangan syariah itu dia bisa diandalkan pertama karena memang konsepnya bagus. Itu dulu. Konsepnya sehat. Harus diakui gitu loh. Kita suka atau tidak suka, terpaksa kita akan suka gitu loh. Karena memang bukti-bukti dan data-data gitu loh. Jangankan gitu loh ya, negara yang banyak komunitas muslimnya, negara yang tidak ya, yang minoritas muslimnya saja itu memilih ya, terutama dalam keadaan krisis ekonomi ini, itu mereka memilih gitu sistem ekonomi Islam yang dipakai. Mereka gitu loh, saudara-saudara kita yang non muslim. Kenapa? Karena memang terbukti sehat. Terbukti bisa bertahan. Nah, banyak sekali dalam surat kabar internasional gitu loh. Yang terakhir itu Vatikan Roma menganjurkan kalau ingin selamat ya, ingin sehat dalam berekonomi dan keuangan gitu ya, pilih sistem Islam kata. Ya, itu laporan resmi dari Vatikan Roma. Apalagi gitu ya, dengan kita yang berada di negara yang mayoritas muslim. Jadi, yang pertama, sistem ekonomi dan keuangan syariah itu atau Islam itu, kenapa dia bisa diandalkan? Karena memang konsepnya bagus. Untuk praktek dan realitanya. Seperti yang disampaikan Pak Meki tadi, bagaimana upayanya gitu ya. Langkah agar bisa ekonomi dan keuangan Islam ini bisa melebihi daripada yang konvensional. Nah, tadi kan kita sudah sampaikan, dalam Islam sudah ada konsepnya, tetapi konsep ini tidak cukup ternyata. Dia harus ada dukungan dari kekuasaan.
harus ada dukungan dari pemerintah kita. Dari itulah perlunya kerjasama yang baik. Bagaimana? Sudah ada belum kerjasama itu di Indonesia? Subhanallah, sangat mengagumkan. Ternyata negara kita sudah sangat memperhatikan. Ya, jauh sebelumnya gitu ya, sudah terbit sudah ada OJK. Di OJK itu sudah ada peraturan yang sangat rapi sekali ya. Perbankan konvensional ada perbankan syariahnya. Pasar modal yang konvensional sudah ada pasar modal syariahnya. Itu perhatian yang sangat luar biasa. Dengan sikap-sikap ini atau langkah-langkah ini atau bukti-bukti ini, itu memang ada harapan yang besar ya. Keuangan Islam itu akan bisa tumbuh baik di Indonesia. Terakhir dibentuk apa? KNEX. KNEKS. Nah, KNEX, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, itu perhatian pemerintah gitu, perhatian negara kepada sistem ekonomi dan keuangan Islam ini. Sebelum saya menutup diskusi kita pada sore hari ini, perbincangan kita sore hari ini, Ustaz, saya meminta closing statement terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu sektor keuangan mikro syariah di badai COVID-19 ini. Mungkin sekitar 2 menit. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Untuk kata penutup, yang pertama saya senang bisa diajak ya, berdiskusi dan berbagi di Klik TV. Sekalipun pertemuan ini sederhana, kita yakin akan bermanfaat insya Allah bagi kita dan bagi semua pendengar ya. Kalaupun tidak sekarang nanti gitu, bisa kita tonton di YouTube live-nya gitu loh. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimanapun gitu loh, Islam dia punya konsep ya atau ajaran yang mana ajaran tersebut tidak cukup realitas saja teori dan teori dan referensi saja gitu loh. Ya, konsep itu sangat dibutuhkan dalam praktek kehidupan sehari-hari dan itu memang terbukti gitu. Islam menawarkan solusi dan solusi itu memang terbukti. Dari itu kami dari istilahnya ya akademisi yang mendukung tentang ekonomi dan keuangan syariah ini mengajak kita semua gitu untuk sedikit banyak mengetahui apa itu ekonomi dan keuangan Islam. Adakah dasarnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi? Kita jawab semuanya ada. Cuman tentu perlu waktu dalam mengkaji. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya pertama, yang kedua atas pengetahuannya juga pada sore hari ini. Semoga Ustadz Azmi sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah Ustadz, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan dialog virtual pada sore hari ini dengan tema Krisis Keuangan Mikro Syariah di Tengah Badai COVID-19. Semoga apa yang kami paparkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.